وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati pengurus DKM Al-Maghfirah yang dirahmati Allah, pengurus Yayasan Al-Maghfirah Baitul Zaidin yang dirahmati Allah, para ustaz, para sesepuh, tokoh masyarakat, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sallallahu wa ila liman annahu rahimahullah wa ila walidayhi wa auladihi wa alihi wa masyayikhihi wa liman ahabbahu wa ila liman ala as-siddiqi rahimahullah wa ila walidayhi wa auladihi wa alihi wa masyayikhihi wa liman ahabbahu wa ila jami'il muhaddithin rahimahullah wa ila walidayhi wa auladihi wa alihi wa masyayikhihi wa liman ahabbahu wa ila syekhina al-muqaddam rahimahullah wa ila walidayhi wa auladihi wa alihi wa masyayikhihi wa liman ahabbahu wa ila syekhina al-muqaddam rahimahullah wa ila walidayhi wa auladihi wa alihi wa masyayikhihi wa liman ahabbahu wa ila walidina wa auladina wa ahlina wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis kedua daripada babun man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim. Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim, illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min damiha, melainkan ke atas anak pertama dari Nabi Adam saham terhadap darah yang ditumpahkannya itu. Kenapa? Li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, karena putra pertama Nabi Adamlah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Perhatikan dalam hadis ini, kalau kemarin itu kita sudah membahas orang yang mencontohkan contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahala atas contohnya itu. Kalau ada yang ikuti, dia bakal dapat pahala atas orang yang ikutinya itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Selagi mana ada orang yang ikuti, dia masih bakal dapat pahalanya. Nah, minggu kemarin juga dibahas bahwasanya kalau kita memberikan contoh yang buruk, kita melakukan perbuatan yang buruk, kita akan mendapatkan dosa atas perbuatan buruk kita. Dan sekiranya ada orang yang mengikuti perbuatan kita, maka kita pun akan mendapatkan dosa-dosa seterusnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sedangkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus hanya pada bagian kedua saja. Sengaja atau tidak sengaja kita melakukan satu keburukan, kemudian ada orang-orang yang mengikuti keburukan itu, baik secara langsung melihat daripada kita ataupun melalui perantara antara kita dengan dia, ataupun ada beberapa perantara antara kita dengan dia, maka kita akan tetap menanggung perbuatan dosa tersebut. Kita akan dapat dosanya.
Dan ini sudah disebutkan sebelumnya dengan catatan kalau kita belum bertaubat. Maksudnya bagaimana? Kita ini memberikan contoh melakukan perbuatan buruk. Orang ikutin. Kita tahu perbuatan kita buruk. Kita tahu orang yang ikutin kita. Tapi kita diam-diam aja. Sampai meninggal kita belum sempat bertobat. Nah, yang begitu itu sampai hari kiamat bakal tetap menanggung dosanya. Tapi kalau kita sempat bertaubat sebelum kita meninggal dunia, berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disebutkan, maka yang kita tanggung itu adalah sampai kita belum bertaubat. Jadi kalau sudah bertaubat, sudah tidak nanggung lagi. Dan ini pentingnya kita bertaubat kepada Allah. Begitu. Dan yang harus kita ingat, dosa-dosa yang kecil itu bisa digugurkan ketika kita melakukan amal soleh. Kita sudah bahas itu. Tetapi tidak dengan dosa-dosa besar. Dosa besar itu baru akan dimaafkan oleh Allah kalau kita bertaubat. Makanya saya tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan pernah salah dalam memahami sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Bukan berarti kalau pernah melakukan perbuatan syirik dan diampuni, bukan. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah kalau sampai meninggal tidak bertaubat. Tapi kalau sempat bertaubat diampuni, diampuni. Karena kalau enggak, yang saya sebutkan, buat apa orang kafir masuk Islam? Buat apa orang murtad diminta untuk memeluk Islam lagi? Begitu. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW memberikan contoh yang bakal menanggung dosa amat banyak itu adalah anak Nabi Adam yang pertama, yang namanya Qabil. Siapa? Qabil. Kenapa? Karena Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil. Dan ini disebut-sebut sebagai pembunuhan yang pertama. Sehingga semenjak peristiwa ini berlaku sampai dengan hari kiamat nanti, kalau ada orang yang membunuh tanpa alasan, saya ulangi, kalau ada orang yang membunuh tanpa alasan, selagi itu pula Qabil akan mendapatkan dosanya. Ya kan kita nggak pernah ketemu sama Qabil. Orang-orang sekarang kan nggak pernah ketemu sama Qabil. Makanya penjelasan ulamanya itu baik dia melihat langsung ataupun melalui perantara orang-orang setelahnya. Jadi berdasarkan hadis ini, jangan sampai kita itu dijadikan contoh oleh orang-orang setelah kita dalam hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kalau kita nggak sampai taubat, ya selagi itu pula kita bakal nanggung dosanya. Tapi sebaliknya, kalau yang dicontoh itu adalah hal-hal yang baik, pahala itu tetap nanti sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak semua ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diikuti oleh ajaran Nabi Muhammad. Tidak. Contohnya nih, yang menyebabkan Qabil membunuh Habil itu kan salah satunya iri. Irinya itu ada dua. Pertama, kurban yang dilakukan oleh Habil diterima oleh Allah.
sedangkan kurban yang dilakukan oleh Qabil itu tidak diterima. Yang kedua, kan Nabi Adam dengan Siti Hawa setiap melahirkan itu kan kembar. Kembarnya itu satu pasang, lagi perempuan, lagi perempuan, lagi perempuan. Nah, syariatnya Nabi Adam, kalau yang lahirnya itu berbeda, maksudnya berbeda itu lahir sekarang, kembar lagi perempuan, sama lahir misalnya 2 tahun depan lagi perempuan, itu dianggap sebagai saudara jauh. Boleh nikah? Boleh. Ini syariat Nabi Adam. Tapi syariat Nabi Muhammad enggak boleh. Kenapa? Mahram. Mahram itu apa? Orang-orang yang haram untuk dinikahi. Begitu. Apalagi syariat-syariat Nabi terdahulu tetapi tidak berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW. Ghanimah. Nabi-nabi terdahulu kalau perang dengan musuhnya ada harta rampasan perang nggak diambil, nggak dibagiin. Nanti kita bakalan ketemu dalam hadis ini, nanti bakal dibiarin tuh ghanimah. Kalau memang nggak ada yang menipu dalam peperangan itu, petir bakalan nyamber harta rampasan perang itu. Berarti kalau petir nggak nyamber, ada yang nggak jujur ketika perang. Itu dulu. Sedangkan pada syariat Nabi Muhammad, ghanimah itu dibagikan. Apalagi pernah disebutkan di sini, kalau Bani Israel cara bertobatnya itu bunuh diri. Kalau kita, ya bertobat aja kan biasa. Malah bunuh diri itu termasuk salah satu dosa besar. Apalagi kalau kena najis, pakaian nggak bisa dicuci. Ya baik, potong digunting. Kalau kita kan bisa dicuci. Makanya beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita beralih kepada bab yang baru. Kalau ada kita lanjutkan, kalau ada silakan. Kita lanjutkan ya. Babun fi dilalati 'ala al-khairi wa du'a ila huda aw dhalalah. Bab yang menjelaskan tentang mengajak orang lain pada melakukan kebaikan, mengajak orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah, dan atau mengajak orang lain kepada kesesatan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengajak orang lain pada kebaikan, mengajak orang lain pada petunjuk Allah, kita bakal dapat pahala. Sedangkan kalau kita mengajak kepada kesesatan atau maksiatnya Allah, kita bakal dapat dosa. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wad'u ila rabbik," dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Maksudnya kepada jalan Tuhan, jalan-jalan yang diridhai oleh Tuhanmu. Maksudnya mengajak mereka kepada apa? Yang kemarin kami sudah sampaikan. Kita ini kalau dakwah, kalau mengajak orang, kan kita bakal ketemu hadis yang ketiga yang cukup panjang. Yang pertama itu adalah mengajak orang mengenal kalimat tauhid. Maulid malam minggu kemarin disinggung. Kalau bahasanya Habib Muhammad itu tupoksi utama Nabi Muhammad itu kedua. Ini banyak yang pada kaget nih, tahu masih ingat apa kata? Tupoksi Nabi Muhammad itu yang pertama adalah mengajarkan kalimat tauhid. Kalau kemarin kan beliau nyebutnya ilmu kalimat syahadat begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wa syahadu Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama, dan ini juga sama di sini. Nah, kalau udah mengenal tauhid, kata beliau, yang kedua itu apa? Tauhidul kalimat, menyeragamkan sikap umat Islam. Maksudnya menyeragamkan itu bagaimana? Ya walaupun berbeda-beda, Islam itu gak mungkin sama dalam artian ajaran-ajaran Islam berupa fikih utamanya itu nggak bakal bisa disamakan sampai hari kiamat, nggak bakal bisa.
Karena kalau bisa dari zaman Nabi itu gak cuma satu. Sekarang bagaimana mau satu? Nabi aja ketika nyontoinnya itu macam-macam. Ya contoh yang paling gampang gitu. Setelah kita takbiratul ihram, dalam hadis ada yang nyebut di dada, ada yang menyebut di atas pusar dada, ada yang menyebut di bawah pusar. Itu kan contoh dari Nabi. Kalau kita ngikutin salah satunya apa salah? Enggak. Kenapa? Nabi bilangnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah sahabat kan melihat Nabi itu beda-beda. Apalagi misalnya, sekarang kalau saya tanya, salat maghrib, isya, subuh kan termasuk salat yang jahriyah, bacaannya dikencengin. Kalau salat zuhur dan asar termasuk jahriyah apa sirriyah? Sirriyah berarti suaranya dikencengin kan? Hah? Enggak, namanya juga sirriyah. Tapi pertanyaannya, kalau sekali-kali dikencengin boleh kan? Nah, kita tahu nih kalau Johor sama asar imam kadang-kadang bacaannya, kadang-kadang cuma Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Fatihahnya kadang-kadang, nah, baca suratnya, enggak. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sekali-kali dikencengin boleh kan? Boleh kan? Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Alam, syarah kitab Al-I'lam fi Ahadithil Ahkam, ketika mengutip hadis wa yusmi'una al-qira'ah, jadi dalam salat zuhur dan asar, sahabat menyatakan Nabi itu wa yusmi'una al-qira'ah, memperdengarkan kepada kami bacaan beliau. Sekarang saya tanya, kalau memperdengarkan berarti kedengeran apa kagak? Benar-benar. Kalau kedengeran berarti kencang apa pelan? Kencang. Berarti boleh kan? Sekali-kali boleh, tapi di sini jangan dipakai. Beneran, saya nggak bosan-bosan ngikutin itu. Walaupun hadisnya sahih, Syekh Zakaria Al-Ansari itu salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i bilang begitu. Sekali-kali boleh, tapi kalau di sini jangan coba-coba. Kenapa? Kita kenal zuhur sama asar itu sirriyah, yang dipelanin. Orang itu tak kagum tahu kalau salat zuhur sama salat asar bacanya dipelanin. Kan orang masih jarang yang tahu kalau sekali-kali dikencengin boleh. Kalau orang belum tahu dikencengin boleh, tiba-tiba kita kencengin, udah ramai. Coba dari Imam Rawatib di sini kalau baru percaya contohnya. Jangan, kalau di sini kan jawabannya sekarang benar nih. Sesekali Imam boleh. Coba contohnya di masjid lain. Kalau pakai di awal itu jangan boleh. Begitu ya. Baik. Kita lanjut. Wa qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan cara yang bijaksana dan berikanlah mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Jadi kalau berdakwah itu caranya kudu pakai hikmah. Maksudnya pakai hikmah itu bagaimana? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Enggak boleh pelan-pelan terus, enggak boleh selamanya pelan, enggak boleh selamanya lembut. Sebagaimana enggak boleh selamanya itu keras. Kalau banyak itu teriak-teriak, enggak. Ada kalanya pelan, ada kalanya keras. Nabi juga soalnya begitu. Kami
kemarin itu kita udah bahas itu. Fatama'ara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat orang-orang daripada Bani Bukur itu nyeker, pakai baju yang kagak layak, beliau kan marah. Marahnya kenapa? Gitu. Karena merasa orang-orang yang mampu di sekitar Bani Bukur itu tidak memperhatikan mereka. Tidak peduli. Begitu. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara memberikan nasihat yang baik-baik. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bagian kedua dari ayat ini, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, oleh sebagian ulama-ulama kita saat ini itu dijadikan landasan pembenaran terhadap perbuatan boikot produk-produk yang mendukung Israel. Kenapa? Nah, karena kalau kita masih membeli, kita masih menggunakan, itu kita dianggap wa ta'awanu, kita membantu mereka 'alal itsmi, dalam perbuatan dosa. Perbuatan dosanya apa? La memerangi umat Islam. Wal 'udwan, permusuhan lain itu perang enggak berhenti-berhenti. Makanya tadi siang dalam khutbah itu disebutkan pada Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, bahwa pada dasarnya bermuamalah dengan orang-orang kafir itu boleh. Kita beli barang kepada orang kafir boleh, orang kafir beli barang kita boleh. Pada dasarnya itu. Yang penting transaksinya bukan benda-benda yang diharapkan. Oke, sampai situ jelas. Tapi kata Imam Nawawi, tidak diperbolehkan bagi umat Islam melakukan transaksi dengan orang-orang kafir apabila mereka memerangi umat Islam. Kita juga tidak boleh membantu mereka apabila mereka memerangi umat Islam. Nah, itu makanya Majelis Ulama Indonesia menjadikan ayat ini, menjadikan hadisnya, menjadikan pandangan Imam Nawawi sebagai landasan hukum tentang rekomendasi yang ketiga, umat Islam diusahakan semaksimal mungkin tidak menggunakan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel ataupun Zionis, kan begitu. Rekomendasi MUI yang ketiga itu. Tapi sebagaimana tadi juga sudah disebutkan, kalau kita mampu semuanya, record semua. Ini kalau mampu. Kalau nggak mampu, misalnya punya bocah masih nyusunya SGM, kadang-kadang sekarang itu SGM itu adalah termasuk penyumbang kepada Israel. Susu lain obat, jangan dipaksain. Boykot 100% nggak bisa. Jangan begitu juga. Makanya tadi disebutkan satu kaidah, ma la yukhadhu kullu la yutraku kullu. Kita ini lakukan yang sebatas kita mampu. Mana yang kita bisa kurangi, ya kita kurangi. Baik. Wa qala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Perhatikan di sini. Wa takum minkum ummatun, minkum itu min di sini litab'in. Artinya sebagian. Maksudnya sebagian
jangan semuanya orang tuh ngajak. Lah kalau semuanya orang ngajak, ada yang diajak kan? Misalnya ini semuanya di sini ngajakin begitu, itu diajaknya siapa? Kalau di sini semuanya jadi guru, yang diajarnya siapa? Kan begitu. Makanya berdasarkan ayat ini, ya ada porsinya masing-masing. Nabi menyatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan diberikan kemudahan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada di antara kita yang dikehendaki oleh Allah untuk terjun di pemerintahan, biasanya bakal diberikan kemudahan itu untuk masuk di dalam pemerintahan. Kalau udah masuk di pemerintahan, jangan berandai-andai, gue pengen berhenti, gue pengen jadi ustaz. Jangan. Demikian pula misalnya ada orang yang diberikan kemudahan untuk menjadi tenaga pengajar, ya udah jalanin. Jangan, aku mau berhenti jadi guru, mau jadi apa? Mau jadi wira swasta aja, duitnya banyak. Masing-masing ada tugasnya. Lah kalau semuanya jadi wira swasta, misalnya punya usaha, semuanya pekerjaan yang sama, ntar yang jadi guru siapa? Terus emang kagak pada ribut itu kalau semua orang kerjaannya sama. Jangankan semua orang, kadang-kadang kita buka warung lontong, tiba-tiba ada orang tetangga kita buka warung lontong, kadang-kadang cuma ngerasa nggak ya, kagak tahu apa gue punya warung lontong, buka di sebelah. Nah kan biasanya belakangan mikirnya, itu di pasar juga sama. Rezeki maka kagak tukar, benar rezeki maka kagak tukar. Cuma nggak salah juga orang yang pertama dagang di situ ada perasaan nggak enak, itu biasa manusia. Jangan bilang keimanan lu masih tipis. Coba kalau posisinya dibalik, yang buka warung belakangan jadi duluan, terus tiba-tiba tetangganya buka warung yang sama. Perkara ngomong begitu juga. Begitu. Jadi di sini udah sesuai tugasnya masing-masing aja. Jangan kesirian, ya kan? Kesirian, masing-masing ada tugasnya, masing-masing ada peruntukannya. Yang penting jujur. Baik, kita masuk pada hadis. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Mas'ud, namanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, siapa orang yang menunjukkan atas kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Ini lebih enak lagi, kita tidak perlu contohin sebagaimana hadis kemarin. Dalam hadis ini timbang nunjukin. Ada orang nanya, majlisan di mana tempatnya? No, iso. Timbang nunjukin doang. Begitu. Ustaz, kagak ada tempat, ini udah dibahasnya kemarin. Ustaz, gak ada tempat mau ngaji, ya udah di rumah saya. Timbangnya di tempat. Ustaz, tolong bantuin undang kami mana dong gitu. Kita bukannya ngadain acara, kita cuma nelfonin, mohon maaf, ada acara maulid di Anu bisa agenda. Sama, dapat pahala kebaikannya. Makanya berdasarkan hadis ini, jadi orang jangan pelit-pelit sama informasi, selagi mana itu adalah perkara yang baik. Kenapa? Semakin banyak orang yang menerima informasi kebaikan itu, semakin banyak juga pahala yang akan kita dapatkan. Cuma kemudian Imam Ibnu Hajar sedikit menjelaskan, pertanyaannya, apakah orang yang timbang menunjukin itu pahalanya sama seperti orang yang berjahit? Kata Imam Ibnu Hajar, para ulama berbeda pandangan.
Pandangan pertama menyatakan iya, timbang nunjukin dia dapat pahalanya utuh sebagaimana orang yang ngerjain. Pandangan kedua menyatakan iya, enggak lah, masa timbang nunjukin pahalanya mau sama sama yang ngerjain, kan begitu. Tentu ada sedikit perbedaan kata pandangan kedua. Tapi ala kulli hal modal nunjukin doang itu dapat pahala. Ini kalau nunjukinnya kepada kebaikan. Kalau nunjukinnya kepada keburukan sama, tapi itu kebaikan bagus. Apa itu yang sekarang jadi Islamic Center? Dulunya apa namanya? Bukan yang membeli Keramat Tunggal. Penjelaman waktu. Misalnya, gitu. Keramat Tunggal gimana? Oh, dari sini, ya, namanya di daerah mana sih? Tanjung Priok. Dari sini naik angkotnya anu, timbang nunjukin begitu doang. Dapat itu. Dapat apa? Dosa. Timbang begitu doang dapat. Bayangin. Ya makanya udah nunjukinnya baik-baik aja udah. Nunjukinnya yang baik-baik. Tanya orang akan berubah di mana kita nunjukin kan baik. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini hadis kedua ini juga masih kurang lebih sama. Yang seperti itu bagaimana bohong, dia kan tahu, nggak tahu, dasar. Oh, misalnya ada orang tanya di sini, Bapak boker di mana, gitu ya? Kan biasanya kalau orang sini mah bohong banget kalau nggak tahu boker di mana, gitu. Kita bilang aja, kagak tahu saya misalnya apakah dosa. Itu mah bohong yang dimaafkan. Biasa itu. Sama antara kita bakalan ketemu juga ada gibah yang diperbolehkan. Gibah itu kan kagak boleh asalnya. Dalam Al-Quran itu kayak wahadukum ayyan kulalah masih mainan fakiritumu. Kalau kita gibah itu kan dianggap makan daging bangkai saudara kita. Tapi nanti Imam An-Nawawi dalam kitab ini, dalam Riyadhus Shalihin, nanti kita bakalan sampai ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Jadi kalau ghibah yang jenisnya 6 itu nggak dapat dosa, malah dapat pahala. Enak kan? Ngomongin orang tapi dapat pahala. Apa aja? Enggak, kita belum nyampe, masih jauh. Ada lagi? Ada satu lagi kayak. Kalau kita meninggal nggak tahu bentuknya, hanya orang tuanya misalnya. Itu apa sebulan apa disifatkan ke Adam? Nabi Adam gitu. Baik. Adam. Baik. Nah ini saya pernah menyebutkan di sini kata bin ya, atau binti. Kan kita biasanya di sini kita itu merujuk kepada orang tua kandung. Begitu. Padahal kalau dari sudut pandang bahasa, bin itu boleh kepada orang tua kandung, boleh kepada siapa saja yang telah mengurusi kita. Yang mengurusi kita siapa? Encik kita boleh bin. Engkau kita ngurusin boleh kepada bin begitu juga. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika cucu beliau Sayyidina Hasan, ketika beliau dan cucu beliau Sayyidina Hasan itu beliau ngomong begini, Inna bani hada Sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah penggurunya manusia. Sekarang katanya emang Sayyidina Hasan itu anaknya Nabi? Kan bukan, cucu. Tapi Nabi ngomongnya inna deni gitu. Jadi kalau ibn atau abul, ibnu ya, binti, abu, maksudnya abi, abun misalkan atau ubun,
itu boleh merujuk kepada anak kandung, boleh merujuk kepada orang tua kandung, boleh merujuk kepada anak angkat, boleh merujuk kepada orang tua angkat, boleh merujuk kepada anak yang kita rawat walaupun bukan anak kandung, boleh merujuk kepada orang yang merawatnya kita. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, aina nabi?" Wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Qala abuka finnar. Nabi menjawab, ayahmu adanya di neraka. Kalau anak mana sih nggak bisa didengar bawahnya ada di neraka kan? Nah, seperti itu. Nabi buat menghibur, Nabi mau ngiriin Nabi wa abaka finnar. Sahabat, bukan cuma bapakmu doang yang di neraka, abi saya juga di neraka. Cuma kan ada orang-orang yang memahami hadis ini, oh berarti bapaknya Nabi tempatnya di neraka. Tapi Imam As-Suyuti memahami abi di situ adalah merujuk kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib disebut abi? Karena Abu Thalib kan sempat ngurusin Nabi dari kecil sampai gede, sampai nikahin juga kan, begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan, jadi bolehkah bin Fulan boleh, binti Fulan boleh, bin Adam dia boleh juga, binti Adam dia boleh juga, cuma kan kejauhan. Nah, kalau di Malaysia, ini kalau di Malaysia, kalau orang tuanya nggak diketahui, bapaknya nggak diketahui, biasanya disebutnya bin Abdullah. Bin Abdullah. Cuma kalau di kita jangan dipakai juga. Lah, kalau di kita dipakai misalnya Ilahi Fulan bin Abdullah, kalau yang protes nama bapaknya bukan Abdullah, boy, misalnya begitu. Sedangkan itu sebetulnya karena kita nggak tahu nama bapaknya siapa. Lah kan orang kita secara umum nggak tahu biasanya kayak di Malaysia begitu. Nah, kalau di Malaysia biasanya kalian nggak diketahui bapaknya siapa, tapi binnya Abdullah. Atau karena nama Allah yang baik, Abdul Rahman, Abdul Rahim, misalnya begitu. Kepada al-asma' al-husna biasanya begitu. Tapi kalau pertanyaannya boleh kan? Kalau kita juga biasa kan? Ila Fulan bin Fulan, Ila Fulan bin Adam, cuma kejauhan, jauh banget. Begitu. Baik, kita lanjutin dulu ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan," siapa orang yang mengajak kepada petunjuknya Allah. Maksudnya petunjuknya Allah itu bagaimana? Mengajak orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ya, ngajak haji, ngajak sembahyang, ngajak muludan, ngajak apa lagi? Ya apa aja lah kebaikan-kebaikan yang lain, ngajak kerja, ngajak sekolah dan lain sebagainya. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka adalah baginya daripada pahala sebagaimana pahala orang-orang yang ikutin ajakannya itu. Kalau kita ngajak orang yang kita ajak ikut, dapat pahalanya. Kita ngajak ini soal Rahmatul Khair, keluarganya Rahmatul Khair. Yang ikutin kita ngajak nih, ada yang ikutin, dapat pahalanya. Banyak ajak juga, modal ngajak karena keluar duit gitu. Ya boleh kalau mau naik motor ya keluar bensin juga gede. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, enggak mengurangi pahala orang yang kita ajak sedikit pun enggak. Makanya matematikanya Allah bukan kayak matematikanya kita. Matematikanya Allah, semakin banyak kita melakukan kebaikan,
kebaikan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak kita ngajar, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya kalau orang yang ajak kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah, karena alaihi minal ithmi mithlu adami man tabi'ahu, dia bakalan dapat dosa orang yang mengikuti. Ya, mohon maaf misalnya ini contohnya, jangan contohnya contoh film aja. Saya masih ingat film Sidul anak sekolahan itu. Ketika Mandra jadi supir populer, keneknya itu Mas Karyo. Mas Karyo itu ngajakin nilep duit. Duit setorannya itu diajakin nilep. Yang ngajaknya siapa? Mas Karyo. Mandranya ngikutin kan? Ngikutin awalnya. Ngajaknya dosa, Mandra nilep dosa. Kan punya dosanya masing-masing nih. Cuma karena yang ngajaknya Mas Karyo, jadi Mas Karyo dosanya double. Begitu. Nah kita juga sama, ngajakin korupsi. Kalau dia para pemerintahan misalnya, saya selalu mengatakan korupsi nggak perlu berupa materi. Waktu itu biasanya kalau PNS itu kan sekali korupsinya waktu. Walaupun sekarang kan absensi pakai ambil kebanyakannya interpret. Dia tapi kadang-kadang masih bisa diakali juga itu interpret. Korupsi waktu sama buat saya. Kita kalau kerja bayarannya itu kan berdasarkan jam biasanya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Kalau kurang, ya masuk. Begitu. Baik, layak khusus dari kami adami syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengikuti ajakan kita. Hadis berikutnya ini agak panjang, ini nanti buat pertemuan yang akan datang. Ini tentang perang Khaybar. Perang Khaybar, dan ini nanti salah satu kandungan dalam hadis ini itu dijadikan dalil oleh guru-guru kita, sebagian guru-guru kita. Ada yang pernah minta air kepada kiai? Ada? Pernah minta air? Biasanya airnya diapain? Ini contohnya air. Kita kasih begini doang, apa dibuka? Dibuka. Terus habis dibuka diapain? Didoain dulu kan? Doainnya kan kadang-kadang ada yang dilupin tangan gitu ya, ada yang diminum dikit, ada yang digituin. Ntar ketemu ini hadis ini. Nabi juga begitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata, matanya sakit. Nabi panggil, suruh kesini. Nabi doain, habis doain, Nabi ludahin. Emang kalau bisa didoain doang? Sama misalnya emang air kagak apa? Emangnya kalau minta air kudu dicubit katanya. Kalau orang mereka kagak gitu. Emang kudu diuyup dulu sedikit. Emang kagak itu bekas ludah. Lah ini mau ngerti bekas ludah Ali bin Abi Thalib matanya diludahin. Ntar pasti ada yang ngomong itu mana bisa ludah yang lain. Dia benar kalau lainnya mau benar. Jangan main-main aja mau kita begitu. Tapi maksudnya kalau memang cuma sekedar doain, memang Nabi tidak bisa ya Allah sembuhin matanya Ali bin Abi Thalib. Emang nggak bisa? Kan bisa. Kenapa perlu pakai iludai? Nah, guru-guru kita sekarangnya begitu. Jadi nanti kalau dia minta air, gurunya tungguin dikit, jangan protes. Gurunya nyelupin jarinya, jangan protes. Gurunya niup-niup, jangan protes. Kalau protes jangan minta air lagi. Atau misalnya jangan-jangan bayangin air udah begini doang. Enggak. Ini Nabi nyatanya begitu. Apakah harus kita kerjain? Ya enggak juga. Cuma maksudnya nanti kalau dapetin perbuatan-perbuatan yang seperti itu, jangan langsung main nyala-nyalain. Itu poinnya.
Kita ketimbang doa kan bisa, ya Allah kan begitu kan? Doain kan begitu. Nah, apa sih perlu diludahin? Maksudnya di situ. Kemudian hadis yang akan datang juga menjelaskan kepada kita bahwasanya memberikan hidayah kepada seseorang, maksudnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kita, itu lebih baik bagi kita ketimbang kita punya onta merah. Onta merah, Imam Ibnu Adam sendiri menjelaskan kendaraan yang paling mahal saat itu. Nah, kalau yang dimaksud hidayah itu sempit, maksudnya sebelumnya enggak kenal Islam jadi kenal, ya memang sempit. Tapi kalau kami al-Mahrum dari Mustafa Yaqub menyatakan jangan persempit sesuatu yang luas. Hidayah di sini bukan dulu yang sebelumnya kafir dan Islam, yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, yang sebelumnya nggak kenal huruf jadi kenal huruf, yang sebelumnya nggak bisa ngitung jadi bisa ngitung, yang sebelumnya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, yang sebelumnya nggak tahu tata cara wudhu yang baik dan benar jadi tahu, yang sebelumnya tahu tapi nggak kerjain jadi kerjain, itu juga sama. Nah, untuk dapat keutamaan yang terakhir ini, mau kagak mau kita dituntut buat ngajar. Ngajar apakah kudu begini, duduk di tempat? Enggak, di rumah kan ada istri, ada anak, ada saudara. Mau bilangin begitu juga kan sama bagian daripada ngajar. Masuk lagi hadis yang tadi, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Insya Allah kita sambut pada pertemuan yang akan datang. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin hamdan syakiri amna wa bihamdika wa ya rabbana alhamdulillah ya rabbil jalali wa sultan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma inna bil ilmi wa azzina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma ij'alna shakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi 'aini sabira wa fi a'yunin nasi kamira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar